Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hadiah buat kamu. Hore, aku dapat hadiah lagi. Makasih ya. Aduh, oh ya, ini buat kamu. Mas dapat bonus lagi dari Bang Doni. Kenapa? Kamu masih saksi? Dapat uang ini sumber dari mana? Hah? Bukannya gitu, Mas. Aku tuh cuman heran aja. Kenapa sih Bang Doni itu bisa royal banget sama kamu, Mas? Nisa, gini ya. Suami kamu ini adalah teman kerjanya Bang Doni. Partner kerjanya. Wajar kan kalau Bang Doni itu merhatiin aku. Asal kamu tahu ya. Biro travel yang waktu itu sudah mau tutup. Sekarang dapat jamaah yang banyak. Berarti aku berhasil kan? Ya nggak? Nah ini bonusnya. Tapi kan, Mas. Ya udahlah Nis, kamu terserah nih. Mau ke kamar dulu. Ya Allah, apa hamba selama ini terlalu curiga sama suami hamba? Tapi sesungguhnya hamba tidak ingin keluarga ini memakan uang dari yang tidak halal, ya Allah. Mbak, saya mendaftar ke Biro Travel ini sebagai jamaah umroh bareng dengan tetangga saya. Tetapi kenapa tetangga saya mendapat jadwal keberangkatan lebih dulu dibanding saya? Saya juga, Mbak. Saya mendaftar lebih dulu loh, Mbak, daripada saudara saya. Tapi kenapa dia berangkat duluan daripada saya, Mbak? Ini nggak fair, Mbak. Ini nggak fair. Seharusnya saya itu satu kloter dengan tetangga saya. Bener, Pak. Saya juga sama. Sabar Pak, Ibu, sabar ya. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Kalau tahu begini, lebih baik saya mendaftar di Biro Travel lain. Walaupun harganya lebih mahal. Apa karena harga yang murah, jadi nggak bisa berangkat umroh yang cepat? Dan emang susah dimengerti kalau jasa travel umroh dikaitkan dengan bisnis. Padahal niat calon jamaah umroh itu untuk ibadah. Bu Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Bu Nisa, saya mau minta penjelasan sama Pak Wisnu. Kenapa keberangkatan umroh saudara saya sampai ditunda 3 kali? Sebenarnya travel umrohnya Pak Wisnu itu serius nanganin nggak sih, Bu? Aduh, Ibu sabar ya. Sabar, saya gregetan, Bu. Aduh, maaf, Bu. Soalnya masalah itu saya nggak tahu. Tapi nanti coba saya tanyakan ya. Sekarang juga Ibu telepon suami Ibu. Iya. Aduh, maaf, Bu. Teleponnya nggak aktif, mungkin lagi sibuk. Ibu bilang ya sama suami Ibu, kalau saudara saya sampai tidak berangkat umroh, balikin uangnya, Bu. Atau saya akan lapor polisi. Iya benar, Bu. Ini namanya penipuan. Jangan-jangan Bu Nisa ini juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan menerima hasilnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak mungkin berbuat seperti itu, Bu. Lagi pula saya takut diazab sama Allah, Bu. Ngomong sih gampang, Bu. Sampaikan aja sama suami Ibu. Karena mereka tuh sudah bayar lunas, Bu. Jadi harus berangkat umroh sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi, ya Allah? Mas, kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Kenapa jemaah umroh itu banyak yang tertunda keberangkatannya? Ngapain sih kamu ngurusin pekerjaan aku? Bikin pusing aja. Gimana aku nggak ikut campur, Mas? Kalau tiba-tiba Ibu Lilis itu datang ke sini, Mas, dia itu komplain karena saudaranya itu tertunda 3 kali keberangkatannya. Mas, kamu nggak nipu mereka kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu udah berani ya duduk sama suami ya? Bener nggak tuh? Mas,
selama ini kita tuh sering berantem. Gara-gara Mas ikut Bang Doni. Kalau Mas gak ikut Bang Doni juga kita gak berantem kayak gini, Mas. Kamu bisa ngomong kayak gitu ya? Ingat ya, uang yang selama kamu dapat itu dari mana? Operasi Cynthia, uangnya dari mana? Oke, aku akan jelasin, kamu dengar ya. Tidak semua jemaah aku berangkatkan, cuma sepertiganya aku berangkatkan. Dan uangnya aku puterin. Diputer dulu. Maksud Mas? Bang Doni itu menawarkan aku investasi, 30% keuntungan dalam waktu sebulan. Ya aku ambil lah, untungnya gede kok. Astagfirullahaladzim. Mas, itu sama aja Mas menipu jemaah umroh, Mas. Nipu gimana coba? Aku ini kan cuma pinjam uangnya mereka sebentar, aku puterin terus aku balikin. Dengar ya, Bang Doni itu tidak mengambil keuntungan dari uang tiket yang cuma 15 juta. Makanya kita ngambil keuntungan dari bisnis lain. Tapi itu nggak benar, Mas. Semua itu nggak benar. Nggak bener gimana sih? Justru kamu malah yang nggak bener nuduh kayak begitu ke aku. Mas menggunakan dana mereka untuk investasi. Dan mereka nggak tahu dana mereka itu digunakan untuk apa. Apa itu benar? Denger ya sekalian. Pengusaha bisnis saja memutarkan uangnya itu dengan bisnis lain. Ya aku juga seperti itu. Itu namanya bisnis. Tapi Mas nggak usah ikut-ikutan, Mas. Itu udah jelas salah. Bisa. Mas balikin nggak uang itu? Kalau nggak aku nggak akan mau terima uang lagi dari Mas. Jelasin ke aku maksudnya apa? Aku cuma mau terima uang yang halal, Mas. Kalau kamu sudah tidak mau terima uang dari aku, kamu cari sendiri. Ya Allah, kenapa jadi begini? Kenapa yang hamba takutkan selama ini jadi kenyataan? Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Bu, tambahin uang jajan dong. Cynthia, Ibu nggak akan nambahin uang jajan untuk kamu. Nih, kamu lihat nih. Ibu rela-relain jualan kue untuk kamu. Untuk uang jajan kamu. Ya udah, Cynthia minta ke ayah aja ya, Bu. Ya sayang. Nih, uang jajan buat kamu. Ya. Cynthia, Ibu ngelarang kamu untuk ambil uang itu. Kenapa, Bu? Pokoknya kamu turutin apa kemauan Ibu. Sekarang kamu berangkat, udah siang. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, kamu emang bener kelewatan ya. Keterlaluan tau nggak? Aku ini bapaknya, ayahnya. Wajar aja kan kalau aku kasih uang jajan buat dia. Mas, aku juga ibunya, Mas. Apa jadinya anak kita kalau dikasih uang jajan dengan uang haram? Menurut kamu haram, menurut aku enggak. Makanya, baca lagi tuh Al-Quran sama hadis. Biar kamu ngerti mana yang haram dan halal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Codah, Ya, ini saya titip dulu ya. Beberapa, tunggu sebentar. Codah, ada 11 semuanya. oh iya. Nanti sore ya? Ya, makasih Codah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jualan kue? Emangnya gaji suaminya nggak cukup?
Ayo paket umroh cuman 15 juta saja. Ayo. Bu, Pak, misi. Kami mau menawarkan paket umroh 15 juta. Lagi promo. Gimana Pak? Memang kebetulan kita lagi ada rencana mau umroh. Bener ya, Bu? Nanti hubungin ya. Makasih, Bu, Pak. Sama-sama. Yang bener Bu Yati, Bu Nisa sekarang jualan kue. Iya Bu Lilis, tadi saya lihat sendiri Bu Nisa titip dagangan kuenya di warung Cak Oda. Emang suaminya gajinya kurang ya? Kok sampai jualan kue kayak begitu Bu Nisanya? Namanya juga manusia Bu, nggak pernah cukup, selalu saja kurang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tuh, apa saya bilang, jualan kue kan? Iya bener. Wanita begitu, nggak pernah benar, nggak pernah bersyukur, selalu saja tidak pernah menghargai jerih payah suaminya. Iya bener Bu. Kabarnya gimana saudara Bu Lilis yang mau berangkat umroh? Udah berangkat belum? Ya belum juga sih Bu. Tuh kan, apa saya bilang, jangan sampai saudara ibu kena tipu. Aduh Bu, lihat aja kalau sampai mereka nipu. Sayang. Bu, kenapa sih Cynthia nggak boleh nerima uang dari ayah? Sayang, dengerin ibu ya. Uang ayah itu gak cukup untuk uang jajan Cynthia. Makanya ibu melarang Cynthia untuk terima uang dari ayah. Kata siapa? Uang ayah nggak cukup buat kamu, sayang. Nah, nih buat kamu ya. Mas, simpan uang kamu. Aku ngelarang kamu untuk kasih uang untuk Cynthia. Aku ini ayahnya ya. Aku berhak kasih uang dia. Iya, memang kamu ayahnya. Memang kamu boleh ngasih, asal itu uang halal. Mau berangkat ya? Hati-hati ya. Kamu dapat uang ini dari mana? Jawab ibu. Kamu dapetin uang ini dari ayah kan? Sekali lagi ibu bilang sama kamu ya. Jangan pernah terima uang dari ayah. Bisa. Apa lagi sih yang kamu permasalahin? Mas. Aku nggak mau anak aku terima uang dari kamu. Emangnya kenapa? Aku ini ayahnya. Wajib kasih uang jajan. Cynthia juga senang kok. Sekali lagi aku bilang sama kamu, Mas. Jangan pernah kasih uang sama Cynthia. Aku nggak mau anak aku makan uang haram. Bisa. Salah aku ini apa sebagai orang tua? Wajar kan aku senengin dia? Gak ada salahnya, Mas. Tapi selagi Mas nggak bisa ngebuktiin ke aku, Mas ngedapetin uang itu dengan cara halal. Jangan pernah kasih uang sama Cynthia. Bang, apa kita nggak bisa mainin beberapa kloter lagi, Bang? Nggak bisa, Don. Kelamaan kita menunda keberangkatan, orang akan curiga karena kita sering menunda keberangkatan umrohnya. Bang Eri nggak perlu khawatir, Bang. Wih, itu sangat teruji, Bang. Bagaimana dia mengatasi masalah komplain dari customer? Sepandai-pandainya Wisnu, dia akan kehabisan alasan. Kamu mau ditangkap polisi, Don. Kalau sampai ada customer yang melapor ke polisi duluan. Ya, enggak juga sih, Bang. Yaudah, sekarang kita kabur. Saya nggak mau berurusan dengan polisi. Cepat, kemasi uang-uang customer. Iya, Bang. Baik, Bang. Pak Wisnu. Mohon maaf Pak Wisnu, sampai siang ini transferan dari Pak Doni belum ada juga Pak. Padahal untuk pembayaran penginapan sama pesawat harus clear hari ini Pak. Kamu sudah hubungin Pak Doni? Sudah Pak, tapi HP-nya tidak aktif. Yaudah, kalau gitu kamu pakai uang dulu jamaah yang lain yang seminggu ini sudah daftar. Mohon maaf Pak, tapi uangnya sudah diambil sama Pak Doni Pak. Katanya sudah dapat persetujuan dari Pak Wisnu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mas, masnya teh nyari Pak Doni? Iya. Ada nggak Pak Doni? Atuh, Pak Doni mah dari kemarin sudah pindah, sudah tidak tinggal di sini lagi. Ini bukan rumahnya. Atuh bukan Mas, ini teh rumah kontrakan, bukan rumah dia. Terus dia pindah kemana, Mang? Jangankan saya, tetangga sekitar sini saja tidak tahu dia sekarang berada di mana. Astagfirullahaladzim. Jadi aku ketipu nih. Janjinya hari ini jadwal keberangkatan akan diberikan. Mana Mbak? Mana? Sabar Pak, sabar ya Bu, sabar. Sabar itu udah habis, Mbak. Sudah ketiga kalinya digagalkan terus. Mungkin siang ini bakalan keluar jadwalnya Pak, sabar. Ini sebenarnya travel ini serius gak sih? Mau memberangkatkan kita? Kalau emang nggak serius, kita bisa laporkan travel ini. Sabar ya, saya telepon dulu Pak Wisnu kalau begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ya Ren, kenapa? Pak, ini para customer pada komplain di kantor nih Pak. Saya harus gimana nih Pak? Ya udah, sekarang kamu tanganin dulu mereka ya. Saya langsung ke kantor sekarang nih, ya. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Aduh, gimana nih ya? Apa yang aku harus perbuat?